Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis berikutnya al-hadisul ashir. Wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa maridun. Rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' Tariqun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ujiba biqauli an-Nawawi hadha ghairu qadihin fi sihhatih fa innahu yakunu mursala sahabiyyin wa huwa hujjatun wal haditsu ala syarti syaikhain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jumatan itu adalah hak yang wajib atas setiap orang Islam untuk sholatnya berjamaah, kecuali 4 orang yang tidak wajib. Satu adalah mamluk, budak, karena dia wajib taat kepada majikannya, sehingga tidak wajib untuk Jumatan. Yang kedua, wamra'atun, seorang wanita, ya wanita kan tanggung jawabnya di rumahnya, sehingga wajar kalau dia tidak wajib Jumatan. Mungkin anaknya banyak, ya ada salah satu teman saya itu usia 40 tahun, anaknya 11, berarti masih kecil-kecil ini. Ini kalau semuanya harus Jumatan, susah juga. Kemudian sabiyun, anak kecil, namanya belum balik, tidak wajib Jumatan. Maridun, orang sakit, ya susah untuk bangkit dari tempat tidurnya, tidak wajib Jumatan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Abu Dawud mengatakan bahwa Tariq bin Shihab tidak mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah beliau menganggap bahwa hadis ini apa? Dhaif, karena sanadnya terputus. Tariq meriwayatkan dari Nabi, padahal tidak pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perkataan ini dijawab dengan perkataan Imam Nawawi, bahwasanya hal ini tidak merusak kesahihannya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini adalah hadis mursal sahabi. Ya. Jadi Tariq ini meskipun tidak pernah mendengar dari Nabi, tapi dia seorang sahabi. Sahabi itu siapa? Orang yang pernah melihat Nabi atau bertemu Nabi SAW dalam keadaan Muslim, dan dia mati juga dalam keadaan Muslim. Itu sahabat. Ya. Maka meskipun dia ketemu Nabi pada waktu masih kecil, usia 5 tahun misalnya, dan dia belum pernah mendengar hadis dari Nabi karena masih usia anak-anak, masih main-main mungkin. Ya. Nah, begitu sudah dewasa dia meriwayatkan hadis dari Nabi, nggak ada masalah. Ini mursal sahabi, itu adalah suatu yang hujjah, ya dapat dijadikan sebagai hujjah. Dan itu biasa, para sahabat Nabi itu meriwayatkan dari Nabi langsung, padahal dia sebenarnya ada perantaranya. Abu Hurairah misalnya, dia meriwayatkan hadis tentang perang Badar, meriwayatkan hadis tentang perang Uhud. Mana Abu Hurairah mengetahui kondisi itu? Ya. Dia masuk Islamnya baru 4 tahun sebelum Nabi wafat, yaitu pada tahun Khaybar, perang Khaybar. Sehingga perang-perang sebelumnya dia tidak pernah mengikuti. Tapi Abu Hurairah meriwayatkan hadis-hadis tersebut gimana? Tidak ada masalah. Itu namanya mursal sahabi. Dia meriwayatkan dari sahabat yang lain, sahabat ini dari Nabi SAW. Nah, demikian juga kasusnya di sini. Maka ringkasnya hadis ini adalah apa? Sahih. Anggaplah orang mengatakan hadis ini dhaif, karena tadi ya Tariq tidak mendengar dari Nabi. Maka ada tambahan di sini, wa qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, wa ajma'u, ulama sepakat, ala alla jumu'ata, bahwasanya tidak wajib Jumatan ala nisa, terhadap para wanita. Nah, sehingga ringkasnya pendapat yang mengatakan wanita wajib Jumatan di masjid adalah pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Pertama, bertentangan dengan hadis yang sahih mursal sahabi. Yang kedua, bertentangan dengan ijma atau kesepakatan para ulama. Kalau sudah ada ijma, itu haram hukumnya membuat pendapat baru menyelisih ijma, nggak boleh. Yang belajar usul fikih pasti akan tahu bahwa ijma itu hukumnya haram diselisihi. Lah terus kenapa ada ulama-ulama yang berpendapat menyelisih ijma? Biasanya pendapat-pendapat tersebut disebabkan karena dia tidak mengetahui adanya ijma tersebut. Namanya manusia kan pengetahuannya terbatas. Sehingga sebagian ulama fatwanya tidak sesuai apa hadis Nabi SAW atau bertentangan, ya wajar. Karena dia belum mendengar hadis tersebut. Andaikan dia mendengar hadis tersebut, mungkin dia akan, atau pasti ya, dia akan merubah fatwanya. Demikian juga di sini. Ada ulama berpendapat bahwa Jumatan wajib bagi wanita, yaitu karena dia belum mengetahui adanya ijma tersebut, atau tidak meyakini adanya ijma tersebut. Nah, yang benar adalah bahwa ijma itu sudah ada dan hadisnya sahih, wanita tidak wajib untuk Jumatan. Tapi kalau wanita Jumatan tidak ada masalah. Saya ingin tegaskan di sini bahwa saya tidak temukan adanya riwayat bahwa wanita sahabiyat Jumatan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak temukan.
Adapun satu hadis saja yang menunjukkan bahwa mungkin sebagian sahabiah ikut Jumatan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma akhadtu qaf illa min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang meriwayatkan adalah seorang wanita, ukhtin li Amrah. Dia mengatakan, aku hafal surat Qaf dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau itu membaca surat Qaf di atas mimbar setiap Jumat. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 872. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa wanita ini ikut dalam Jumatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak menunjukkan hal tersebut. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan lebih lengkap bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita ini mengatakan wa kana tarnuruna adalah tungku kami wa tanuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan. Tungkunya Rasulullah dengan tungku saya adalah satu ya. Berarti rumahnya orang ini berdampingan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tungku satu dibuat berdua ya, dibuat untuk berjamaah. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya wanita ini mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena rumahnya dekat dengan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti dia hadir dalam Jumatan. Jadi hadis ini tidak sangat jelas menunjukkan bahwa wanita ini Jumatan. Karena itu saya tidak tahu adakah hadis yang sahih bahwa para sahabiah ikut Jumatan. Yang zahir bagi saya sampai hari ini belum ketemu hadis tersebut. Dan wajarnya para wanita tidak ikut Jumatan pada waktu itu. Kenapa? Karena Jumatan hanya di Masjid Nabawi. Sementara dari segala penjuru Madinah semua sahabat itu datang. Sehingga masjidnya sudah penuh dengan kaum laki-laki. Tidak ada kesempatan bagi wanita untuk ikut sholat Jumat di situ. Nah, karena itu Jumatan tidak wajib bagi para wanita. Tetapi kalau hadir tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masih satu lagi yang tidak wajib Jumatan, yaitu musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala musafirin jumu'atun." Tidak ada kewajiban bagi musafir untuk Jumatan. Hadis ini diriwayatkan Tabarani, disahihkan Albani. Tapi saya jujur bahwa hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Karena itu, para ulama berselisih pendapat tentang seorang musafir yang mendengar azan. Kita safar dari Solo ke Jawa Timur, mendengar adzan Jumat, wajib turun atau tidak? Kita bawa mobil sendiri loh ya. Kalau naik bis tentu saja lah, nggak wajib karena nggak bisa turun. Tapi kita bawa mobil sendiri, mendengar adzan, apakah wajib turun? Nah, di sini sebagian ulama berpendapat dia tidak wajib turun karena kondisinya musafir. Sebagian lagi berpendapat dia wajib turun karena dia mendengar adzan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya al-jumu'atu 'ala man sami'an nida. Jumatan itu wajib bagi siapapun yang mendengar azan. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, maka yang mengatakan bahwa musafir tidak wajib Jumatan meskipun mendengar azan, dia lebih cenderung ke hadis riwayat Tabarani tadi. Sementara yang mengatakan bahwa musafir wajib turun untuk Jumatan kalau mendengar azan, dia lebih cenderung pada riwayat Abu Dawud ini. Nah, maka muncul dua pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang mengatakan tidak wajib Jumatan karena memang hukum Islam secara umum ya idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa'a dhaq al-masyaqqah tajribut taisir. Al-masyaqqah kondisi berat, tajribut taisir menyebabkan hukum menjadi ringan. Nah, musafir ini kondisi berat dia mungkin kadang-kadang tergesa-gesa dan sebagainya ya, pengen segera sampai karena ada suatu hajat. Nah, maka dia lanjutkan safarnya, nggak ada masalah, tidak usah Jumatan. Nanti dia mengganti dengan sholat zuhur. Sholat zuhur yaitu 2 rakaat kalau musafir. Kalau dia tidak safar berarti 4 rakaat. Para wanita yang sholat Jumatan di rumah sholatnya 4 rakaat sebagaimana fatwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan man fatathu rak'atan shallaha arba'an. Barang siapa yang terlambat sholat Jumat sampai terlambat 2 rakaat, maka sholatnya menjadi 4 rakaat zuhur. Hadis sahih di dalam Tabarani Daraqutni dan Tabarani, dan itu bukan sabda Nabi tetapi pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu. تقبل منا إنك أنت
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.